Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali kembali kita dapat bertemu dalam tayangan ibadah online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan memulai atau melangsungkan ibadah kita. Namun sebelum kita mulai dan melangsungkan ibadah kita, pada baiknya kembali kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus sehingga ibadah kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kembali semua hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam satu nama yang menjadi jawaban bagi kami, nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang ajaib. Pada hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah mulai semua ini nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, urapi dan berikan hikmat kemampuan bagi kami untuk melakukan semua ini. Dan berkati dari praise and worship, firman Tuhan, bahkan sampai akhir, sampai doa berkat. Dan berkati juga jemaat Tuhan yang mengikuti, umat Tuhan yang menyaksikan, bahkan siapapun yang melihat dan menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati. Dan hadirat Tuhan juga menjamah, melawat, dan kuasa Tuhan dicurahkan, dinyatakan. Sehingga ketika selesai ibadah ini kami laksanakan secara online, kami boleh mendapatkan, yaitu beroleh berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan, untuk kami boleh menjalani dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami mempersiapkan hati kami, dan kami akan memulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami masih dapat beribadah, kami percaya itu semua karena berkat Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menaikkan peribadatan kami kepadamu. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Sangat indah ku berhadapan denganmu.
Haleluya. Makasih Bapa. Kami percaya Yesus. Tuhan ambil seluruh hidup kami, keegoisan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu Bapa. Hadirlah di dalam hidup kami Tuhan. Ambil semua kesombongan kami, ambil semua keakuan kami Tuhan. Tuhan
kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang kokoh, dan kami akan terbang seperti burung Raja Wali Yesus. Apapun yang menjadi masalah yang datang saat ini, kami tidak takut, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Bangsa kami akan dipulihkan, Tuhan. Wabah ini akan berlalu di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu, berkati, urapi setiap kami yang mendengar, Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati melalui pujian yang bersama-sama kita naikkan dalam tayangan YouTube yang dibagikan secara online pada hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita merasakan zaman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan bahkan kekudusan daripada Bapa memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita, sehingga membuat kita memiliki kerinduan yang semakin dalam untuk selalu berada diam di dalam baitnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, alangkah baiknya kembali kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari siapkan hati dan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kembali kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah diberkati, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan zaman lawatan Tuhan menyentuh hati kami, sehingga kami boleh betul-betul dikuatkan dan kami boleh dipersiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini berkati setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat yang dari surga untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang kami terima, sehingga firman Tuhan ini boleh kami praktekkan, kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati yang menyaksikan tayangan ini, umat Tuhan, bahkan siapapun, bahkan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan juga, urapi, ambil alih, dan Roh Kudus berkarya, campur tangan. Kami serahkan semua dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan kali ini. Kita ambil dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Amos pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa buka di dalam Alkitab Bapak Ibu atau Alkitab Bapak Ibu. Silakan. Kalau sudah temukan, saya akan bacakan. Di situ perikop itu berbicara tentang jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. 2 kali dicatat di dalam kitab Amos ini yang kita baca, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di mana ayat yang pertama di situ dicatat juga mengatakan bahwa carilah Tuhan atau carilah aku, berarti carilah Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 juga mengatakan carilah Tuhan. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Sama-sama dengan saya katakan carilah Tuhan, maka aku akan hidup. Taruh tangan saudara di dada saudara dan sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Carilah Tuhan, maka aku
aku akan hidup. Amin. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, inilah kitab Amos, yang mana Amos bernubuat kepada kerajaan utara atau kepada orang Israel, bangsa Israel pada saat itu. Nah, kalau dilihat bangsa Israel saat itu secara lahiriah, mereka berada dalam puncak kejayaan, mereka berada dalam puncak perluasan wilayah, yang artinya dikatakan mereka sedang berada pada masa-masa yang makmur. Mereka masuk dalam masa-masa yang sukses, masa-masa yang berhasil, masa-masa jaya. Namun tetapi dalam masa-masa apa yang mereka alami pada saat itu, secara batiniah, secara rohani, mereka bobrok. Mereka mengalami penurunan atau kehancuran secara rohani, yang mana dikatakan terjadi kemunafikan, penyembahan berhala. Bahkan dikatakan saat itu masyarakat hidup dengan gaya hidup yang glamor, dikatakan gaya hidup mewah yang secara berlebihan dikatakan. Kebejatan juga terjadi merajalela pada saat itu. Sistem pengadilan yang rusak, bobrok, penindasan yang terjadi terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, dan lain-lain sebagainya. Nah, akhirnya Amos menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kemakmuran dan kejayaan yang mereka peroleh, yang mereka hasilkan adalah hasil dari penindasan mereka terhadap orang-orang yang tidak mampu, atau bisa dikatakan terhadap orang-orang yang miskin pada saat itu. Sehingga ibadah yang mereka lakukan pun itu pada saat itu adalah hanyalah sebuah kedok. Hanya kedok aja supaya kelihatan mereka dipandang baik oleh orang, dipandang baik oleh sekeliling mereka. Padahal kenyataannya apa? Ibadah mereka, banyak dari mereka ada melakukan ibadah yang menyembah berhala, dikatakan pada saat itu. Dan mereka masih gemar dengan melakukan dosa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Tuhan. Nah, akhirnya mengakibatkan apa yang mereka lakukan, mereka perbuat, yaitu dari dosa-dosa itu mereka harus menanggung, yaitu suatu hukuman dari Allah, yaitu serangan dari bangsa lain. Kalau Bapak Ibu baca terus dan pelajari dalam kitab Amos ini. Nah, akhirnya Amos menyerukan kepada bangsa Israel supaya Israel ini mencari Tuhan, supaya bangsa Israel bertobat dan mereka kembali hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menaruh belas kasihan, dan supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka perbuat pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, di sini kita melihat Amos dengan berani, dengan lantang, dengan tegas, dengan keras memberitakan berita keadilan Tuhan, memberitakan kebenaran dan hukuman Tuhan karena dosa-dosa umat Tuhan kepada Tuhan. Karena dosa-dosa kepada umat Tuhan yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, melalui kitab Amos ini kita akui, sadar ataupun tidak, kita juga seringkali jatuh bangun ke dalam dosa. Dan kita tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu dapat menghambat berkat Tuhan, dapat menghambat pertolongan Tuhan, dapat menghambat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan, kita perbuat, itu akan mendatangkan yang namanya hukuman dari Tuhan bagi kita. Makanya pada hari ini tidak heran kalau kita melihat sampai dengan saat ini masih ada mungkin masih ada orang-orang Kristen yang hidup di dalam kesulitan, mengalami krisis di dalam segala hal. Dan itu diakibatkan mungkin karena dosa perbuatan yang mereka lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Itu bisa jadi, mungkin, memang tidak semuanya, tapi mungkin itu bisa terjadi. Kenapa? Dosa perbuatan yang dilakukan oleh umat Tuhan, oleh orang yang mengaku orang yang percaya, atau orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih melakukan dosa di mata
Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita harusnya bersyukur. Karena melalui kesulitan-kesulitan juga yang datang di dalam hidup kita di dunia ini, secara sadar atau tidak kita sedang disadarkan oleh Tuhan akan setiap kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Seperti seruan Amos kepada bangsa Israel pada saat itu untuk kembali sadar datang kepada Tuhan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk bertobat, sama seperti halnya Amos mengingatkan bangsa Israel untuk dipanggil untuk bertobat. Kita juga dipanggil untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, pada jalan Tuhan yang apa? Yang memberikan kehidupan bagi kita. Makanya carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Melalui Amos memberikan pesan yang sama. Tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita orang-orang percaya sekarang saat ini. Kita harus mencari Tuhan. Dan waktu kita mencari Tuhan dikatakan, maka kita akan hidup. Di sini mencari Tuhan berarti ada 3. Yang pertama, mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Yaitu yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti kita mengakui bahwa segala kelemahan kita mengakui segala dosa-dosa kita mengakui semua kesalahan kita kepada Tuhan. Jadi sini merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti kita mengakui segala kelemahan kita dan mengakui dosa-dosa kita serta kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat, kita akui di hadapan Tuhan. Itu namanya kita merendahkan diri kepada Tuhan atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dikatakan adalah syarat utama untuk kita mengalami yang namanya kebangunan secara rohani, untuk kita mengalami yang namanya pertumbuhan secara iman rohani kita. Agar apa? Agar berkat-berkat Tuhan turun tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu ingin mengalami kebangunan secara rohani dalam Tuhan? Waktu Bapak Ibu mengalami kebangunan rohani di dalam Tuhan, maka dikatakan berkat-berkat Tuhan pun akan turun di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Merendahkan diri. Merendahkan diri itu berarti kita percaya yang pertama bahwa hukuman Tuhan itu adil. Hukuman Tuhan itu tepat. Hukuman Tuhan itu sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, jadi istilahnya dikatakan firman Tuhan bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Makanya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran keadilan akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan dosa, maka hukuman yang akan datang dan terjadi atas kehidupan kita, dan Tuhan kita itu adil. Yang kedua, merendahkan diri itu berarti kita sadar bahwa jika kita hidup tanpa kasih Tuhan, maka dikatakan kita akan menjadi tawanan dosa, tawanan kejahatan yang membawa kita pada kebinasaan yang kekal. Makanya saudara dan saya, kita ini hidup karena apa? Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Yang dulu kita tidak hidup dalam kasih anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga kita menjadi tawanan-tawanan dosa. Kita menjadi tawanan kejahatan, sehingga perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita adalah kecenderungannya adalah berbuat dosa dan kejahatan di mata Tuhan. Yang ketiga dikatakan bahwa menyesal di hadapan Tuhan, menyesal di hadapan Tuhan karena keadaan rohani kita yang istilahnya dikatakan yang malang lah, yang keadaan rohani kita yang sangat menyedihkan, yang mana secara rohani kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan, kita tidak mengalami yang namanya kebangunan di dalam Tuhan. Saudara, padahal sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harusnya
mengalami pertumbuhan, kita harusnya mengalami kebangunan rohani setiap hari di dalam hidup kita. Nah, dengan pertumbuhan dan kebangunan rohani, ini yang dapat membedakan kehidupan orang-orang di dalam Tuhan dan kehidupan orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Nah, yaitu orang yang percaya, yang melakukan firman Tuhan, dengan orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen, tapi yang tidak melakukan firman Tuhan, bahkan apalagi yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini berbeda. Dari kehidupan itu akan kita lihat tampak jelas sangat berbeda. Ada perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius yang berbicara tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum. Nah, saya membaca dalam buku tafsiran tentang perumpamaan lalang dan gandum ini, yang mana di situ dicatat bahwa lalang yang selama ini tumbuh bersama gandum ini, yang ada dalam pikiran saya, mungkin bukan dalam pikiran saudara, dalam pikiran saya, tapi dalam pikiran kebanyakan orang, lalang yang ada tumbuh bersama dengan gandum ini, saya berpikir bahwa lalang ini adalah lalang yang kebanyakan yang ada kita ketemukan di tanah air kita di Indonesia ini, yaitu ilalang. Saya berpikir lalang itu yang dimaksudkan Yesus, tumbuh bersama dengan gandum. Nah, kalau lalang ini tumbuh bersama dengan gandum, tentunya dapat dibedakan. Kita dapat bisa membedakan dengan jelas yang mana pohon lalang, yang mana pohon gandum, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam penafsiran, dalam penemuan secara arkeologis, dikatakan ahli-ahli arkeologis menemukan bahwa ternyata lalang ini, yang perumpamaan Yesus mengatakan lalang di antara gandum ini, gandum di antara lalang, dan lalang dengan gandum ini, maaf, dikatakan bahwa begini, ternyata lalang perumpamaan Tuhan Yesus ini sudah ditemukan 4.000 tahun lebih yang lalu. Dan lalang ini ditemukan tumbuhnya di makam-makam Mesir kuno, dikatakan. Ternyata udah ada. Nah, lalang ini sangat sulit sekali dikatakan untuk dibedakan dengan yang namanya gandum. Waktu dia tumbuh bersama-sama sangat sulit untuk dibedakan yang mana lalang, yang mana gandum. Misalnya petani ini dapat membedakan yang mana lalang dan gandum ini waktu bertumbuh. Dia bisa mencabut lalang, tetapi itu sangat membahayakan gandum. Mengapa? Karena akarnya sudah saling berkaitan antara lalang dan gandum, seperti sudah menjadi satu istilahnya, saling berkaitan, sehingga dia dapat bertumbuh bersama. Jadi tidak bisa dicabut. Kalau dicabut, otomatis lalang juga akan tercabut, gandum juga akan tercabut dan ikut mati. Akhirnya dibiarkan tumbuh bersama. Nah, ini sangat sulit untuk dibedakan katanya. Namanya lalangnya adalah Lolium temulendum, kalau nggak salah saya, Lolium temulendum. Nah, lalang ini adalah jenis lalang beracun yang tumbuh bersama-sama dengan gandum. Nah, untuk dapat membedakan, yaitu perbedaan yang sangat tampak, sangat jelas dikatakan, lalang dan gandum ini, yaitu dapat membedakan ketika ini bertumbuh besar, yaitu membedakan dari bulir-bulirnya atau dari buah-buahnya, itu dapat ditemukan perbedaannya. Kemudian barulah bisa dipanen gandum ini. Namun sebelumnya lalang ini terlebih dahulu dicabut, kemudian dikumpulkan, diikat dan dibuang ke dalam api, dibakar. Kemudian gandum ini dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam lumbung, disimpan tempat penyimpanan. Nah, sangat berbeda. Sama halnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, kita menjadi satu, saling berkaitan dengan orang yang percaya, dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Meskipun dia mungkin rajin di gereja, bahkan mungkin dia melayani Tuhan, tetapi kita dapat melihat perbedaan bahwa orang yang betul-betul mengalami pertumbuhan secara rohani, mengalami kebangunan hidup secara rohani, kita dapat melihat dari apa? Dari perumpamaan lalang dan gandum ini. Kita dapat melihat dari buah-buah kehidupannya. Kita dapat melihat buah-buah kehidupannya. Enggak penting kita banyak pintar berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tapi kalau kita tidak menghasilkan buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, omong kosong dikatakan. Yang paling terpenting adalah buahnya. Sehingga apa? Kita dapat dilihat
orang-orang Kristen yang bertumbuh secara rohani dilihat dari buah-buah rohaninya. Galatia, tentang buah-buah roh. Nah, jadi kalau saudara jadi orang Kristen, walaupun mungkin sejak kandungan saudara sudah menjadi orang Kristen, sampai usia tua saat ini sudah menjadi orang Kristen, tapi saudara tidak menunjukkan buah-buah rohani itu, berarti saudara belum mengalami yang namanya kebangunan rohani di dalam kehidupan saudara. Hari ini semua katakan seruan dan ajakan oleh firman Tuhan ini, mari mengalami pemulihan Tuhan dan hiduplah dalam pertumbuhan saudara ini, sehingga saudara mengalami kebangunan rohani dan hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi jika kita dikatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari dan menerima bahwa kita ini tidak sempurna, karena itu kita membutuhkan kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus sadar bahwa kita ini tidak sempurna, bahwa kita ini membutuhkan kasih dan pimpinan, serta kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, yang kedua, setelah kita merendahkan diri dikatakan di hadapan Tuhan, maka kita akan hidup ada salah atau mencari Tuhan, berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak hanya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita harus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, aku mau berusaha hidup dalam kebenaran Tuhan. 3, 2, 1. Aku mau berusaha hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan berarti kita harus harus berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu namanya berusaha hidup di dalam kebenaran. Ketika kita berusaha hidup dalam kebenaran, itu menandakan bahwa kita mencari Tuhan, maka dikatakan kita akan beroleh hidup. Memang mau dikatakan tidak mudah, tidaklah mudah, namun tetapi sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, itu sudah menjadi suatu kewajiban, itu sudah menjadi suatu keharusan untuk kita hidup dalam kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, dengan apa kita melakukan setiap perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Itu suatu keharusan. Satu saja perintah Tuhan, gak usah terlalu banyak lah. Kalau kita ngomong tentang perintah Tuhan harus kita lakukan, gak usah terlalu banyak lah, satu aja yang seringkali saya kumandangkan juga kepada jemaat Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 dikatakan, ditulis dalam itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan apa? Dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu harus kita tunjukkan, kita buktikan dengan cara 3 hal. Yang pertama, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan, setia di dalam mengiring Tuhan. Bukan hanya saat kita diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita mau setia pada Tuhan. Terima kasih, aku mau setia Tuhan, aku lagi berkati inilah, aku tetap mau setia pada Tuhan. Bagaimana seandainya berkat-berkat itu Tuhan ambil sementara dari kehidupan kita? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Contoh halnya Ayub, sebagai contoh teladan bagi hidup kita juga. Apakah kita mau yang enak-enaknya saja, yang baik-baiknya saja, yang buruknya tidak? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, maka diberkati 2 kali lipat, menjadi orang yang terkaya pada zamannya saat itu di tanah Uz, dan kekayaannya 2 kali lipat dikatakan firman Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita kasih kita pada Tuhan itu harus kita tunjukkan dengan cara, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan sulit seperti apapun. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tidak hanya dalam keadaan kita diberkati oleh Tuhan, tidak hanya kita dalam keadaan dilimpahkan oleh Tuhan, usaha kita dilancarkan oleh Tuhan, anak-anak kita dalam keadaan baik dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Tidak, dalam situasi yang tidak
tidak mengenakan, tidak menyenangkan pun, kita harus mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan mau terima yang baik-baiknya aja dari Tuhan. Yang nggak baik pun kita harus terima. Itu sebagai sebuah ujian, proses bagi kita. Apakah kita setia kepada Tuhan atau kita hanya berpatok kepada dunia ini, apa yang Tuhan percayakan bagi kita pada saat ini. Yang kedua, tidak hanya kesetiaan kita kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, tetapi kasih kita kepada Tuhan itu kita tunjukkan dengan cara yang kedua, ada dengan cara ketaatan yang sungguh-sungguh, yang mana hidup kita yaitu hidup yang sesuai dengan standar-standarnya kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan standarnya kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah. Di apa? Di tengah-tengah dunia yang menolak Tuhan, di tengah-tengah dunia yang membenci Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang tidak mempercayai Yesus, kita harus tetap taat dengan sungguh, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Itu harus kita lakukan. Nah saudara, kasih kita kepada Tuhan itu kita tunjukkan tidak hanya dengan cara kesetiaan dan ketaatan kita pada Tuhan, tetapi kita harus tunjukkan dengan cara, yaitu kita memiliki kerinduan, dikatakan akan persekutuan dengan Tuhan melalui apa? Melalui ibadah kita, melalui firman Tuhan, melalui doa-doa yang kita bangun secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, bahkan melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan. Yaitu sekali lagi kerinduan atau kasih kita kepada Tuhan yang kita tunjukkan karena kita memiliki kerinduan akan persekutuan kita dengan Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah belum Bapak Ibu mempunyai kerinduan yang dalam akan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia setiap hari? Bukan hanya setiap hari Minggu, bukan hanya pas ibadah online baru kita mempunyai kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bukan. Tetapi kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan kita timbulkan, kita aplikasikan, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh itu melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan itu. Kita melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian dan penyembahan kita praktekkan. Sehingga itu menjadi suatu kerinduan yang dalam setiap hari, saudara. Saudara, saya pernah 3 hari saya tidak pernah berdoa. Saya coba bagaimana rasanya seandainya kebiasaan yang sudah saya bangun sekian tahun, ya kan, sekian puluh tahun, sekian belas tahun dengan Tuhan, sekian puluh tahun dengan Tuhan, yang mana saya menjalin hubungan melalui persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, melalui pujian, penyembahan, melalui doa dan firman. Tiba-tiba saya putus selama 3 hari. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Saya merasa tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita di dalam hati saya. Saya merasa ada suatu kegelisahan yang begitu besar di dalam diri saya. Begini salah, begitu salah, semuanya serba salah. Saya merasa tidak ada rasa aman, saya merasa tidak ada rasa ketenangan di dalam diri saya. Saya merasa ada kekhawatiran, saya merasakan yang namanya ketakutan ada datang di dalam hati, di dalam pikiran saya, mengintimidasi hidup saya. 3 hari, saudara. Akhirnya saya nggak tahan, saya kembali lagi, saya bangkitkan kerinduan saya kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk saya memiliki persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, bukan hanya di dalam ibadah, di dalam melayani Tuhan, tapi secara pribadi saya bangun, bahkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga saya bangun dengan istri saya. Setiap pagi kami membangun mesbah, di hadapan Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, kami lakukan setiap hari. Ada waktu kami berdua antara saya dan istri saya, ada waktu kami pribadi lepas pribadi, kami lakukan, kami terapkan. Dan itu bukan hanya menjadi suatu kebiasaan yang kami lakukan, tapi itu menjadi suatu kerinduan, dan itu menjadi suatu karakter di dalam diri kami. Karena tanpa itu kami merasakan hidup kami tidak lengkap. Hari kami yang kami lalui, kami tidak merasa tidak nyaman, tidak aman. Makanya hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Itu yang dikatakan lagu Jeffrey Chandra. Hanya dekat kasih Tuhan, hanya dekat kasih Bapa, kita akan aman, kita akan tentram, kita akan nyaman. Di luar itu, kegundahan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran yang akan datang menyertai kehidupan kita.
di luar Tuhan. Makanya milikilah kerinduan kepada Tuhan, saudara, dengan persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Tidak hanya saat ini Bapak Ibu saksikan melalui online, yaitu ibadah yang kita lakukan, tapi setelah ini pun setiap hari jalinlah hubungan. Buatlah persekutuan pribadi Bapak Ibu sekalian dengan Tuhan, dan Bapak Ibu akan melihat ada sesuatu yang berbeda waktu berada dalam hadirat Tuhan, berada di bawah kaki Tuhan. Akan ada rasa nyaman, aman, rasa tenang, rasa sejahtera, rasa sukacita yang luar biasa Bapak Ibu rasakan, yang tidak dapat Bapak Ibu dapatkan di muka bumi ini pun selain di bawah kaki Yesus Kristus. Amin. Nah, sebagai pertanyaan saya ada 3. Pertanyaan saya yang pertama, sudahkah Bapak Ibu saudara sekalian melakukan firman Tuhan? Atau Bapak Ibu hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan itu saja? Kalau belum, saya mau mengajak Bapak Ibu saat ini, tidak hanya baca, tidak hanya renungkan, tetapi praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Makanya firman Tuhan katakan, waktu kita mempraktekkan firman Tuhan itu akan menolong kita setiap langkah kita, sehingga kita tidak tersesat dan kita tidak tersandung. Amin. Yang kedua, mengapa kita perlu melakukan yang namanya firman Tuhan? Mengapa? Mengapa kita harus melakukan yang namanya perintah-perintah Tuhan? Karena saya mau katakan firman Tuhan itu dikatakan oleh firman itu adalah pelita dan terang yang menerangi jalan kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu, dan seterusnya, saudara. Berarti firman Tuhan itu mengandung prinsip-prinsip, dan firman Tuhan itu mengandung janji-janji Tuhan yang besar di dalam hidup kita, yang dapat menolong kita, yang dapat membantu kita, yang dapat menghindarkan kita untuk kita menjauhi banyak kejahatan, menjauhi banyak kesulitan, menjauhi perangkap-perangkap dosa dari dunia ini yang membawa kita pada kebinasaan, yang membawa kita pada kehancuran, yang membawa kita pada kemunduran daripada Tuhan secara rohani. Dan firman Tuhan itu membantu kita juga untuk mengambil satu keputusan-keputusan serta satu pilihan-pilihan yang tepat, yang benar, sehingga tidak salah di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita melangkah di dalam kehidupan kita ini. Makanya dari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita harus menghargai sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Kita harus menghargai firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan sekali lagi penuntun, pemimpin yang membimbing. Maksudnya menjadi penuntun dan pembimbing di dalam setiap langkah kehidupan kita. Makanya dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Yang ketiga, pertanyaan saya, apa sih yang menghalangi kita, yang menghalangi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan setiap perintah atau melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selama ini? Apa sih yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Seringkali yang menghalangi kita adalah kita seringkali berfokus pada materi. Kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kita hanya berfokus apa yang akan kita peroleh untuk hidup kita. Kita hanya berfokus pada itu. Sekali lagi saya mau katakan, fokuslah terlebih dahulu pada firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Artinya apa? Cari terlebih dahulu kebenaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, maka yang ditambahkan dikatakan akan datang di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita semua. Ketika kita mencari terlebih dahulu, mengutamakan terlebih dahulu kerajaan Tuhan. Amin. Nah saudara, apa yang dapat saudara lakukan untuk menyingkirkan
penghalang-penghalang yang menghalangi saudara untuk melakukan firman Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu saudara sekalian dapat lakukan? Yang pertama saya pasti tahu, saat ini datang di bawah kaki Yesus. Yang kedua, sertakan Yesus dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, jalinlah terus hubungan, komunikasi, persekutuan dengan Yesus. Amin Bapak Ibu, amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang ketiga dikatakan adalah mengandalkan, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti meminta petunjuk, dikatakan yaitu petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Kita meminta petunjuk itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, dibuat segala sesuatu oleh Tuhan berhasil, menjadi maju, peningkatan terjadi, saya mau katakan, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mengandalkan Tuhan adalah kunci, katakan. Mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan, dan pendapat ini memang betul. Pendapat ini memang benar bahwa mengandalkan Tuhan adalah kunci bagi kita untuk memperoleh keberhasilan. Namun pertanyaannya, apa sih sebenarnya pengertian dari mengandalkan Tuhan itu? Apa sih sebenarnya? Bagaimana wujudnya? Apa cukup dengan kita hanya berdoa saja? Tidak, saudara. Banyak memang orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan berarti dikatakan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memang betul juga. Tapi banyak orang berpikir seperti itu, memang betul. Menyerahkan semua persoalan hidup kita yang dikatakan yang menyangkut pemenuhan atau ya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani kita kepada Tuhan. Itu orang mengatakan mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita banyak berpikir bahwa Tuhanlah yang bekerja, kita cukup santai aja lipat tangan menunggu nanti Tuhan yang memberkati kita. Saya mau katakan bahwa kalau ada orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini, saya mau katakan itu suatu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak benar, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Kalau ada pengajaran seperti ini, itu nggak benar. Saya mau katakan kalau doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu hanya berisi permohonan untuk kebutuhan jasmani, dan kita merasa akan bahagia saat kebutuhan pemenuhan jasmani kita terpenuhi dari Tuhan, berarti saya mau katakan kita bukan berfokus kepada Tuhan, melainkan kita lebih berfokus kepada tubuh jasmani kita ini. Kita hanya berfokus pada tubuh jasmani kita. Tuhan hanya kita pakai untuk apa? Untuk menjadi alat memenuhi kebutuhan kita. Tuhan hanya kita pakai untuk menjadi alat memenuhi keinginan-keinginan kita. Ini gak benar. Kita tidak dapat mengandalkan Tuhan. Tak bisa. Tetapi itu kita mengandalkan materi namanya. Itu bukan mengandalkan Tuhan, tapi kita sedang mengandalkan materi namanya. Nah, kita hanya dikatakan kita hanya memperalat Tuhan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan bagi diri kita. Mengandalkan Tuhan dengan benar, saya mau katakan pada hari ini berarti kita menjadikan Tuhan satu-satunya sumber bagi kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berdaya. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Bukan untuk mengandalkan Tuhan memenuhi kebutuhan kita, itu namanya memperalat Tuhan. Tapi mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Yesus Tuhan satu-satunya sumber bagi kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa tanpa Yesus, tanpa Tuhan kita tidak mampu, kita tidak berdaya untuk melakukan apapun. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan.
berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Maka dikatakan Yeremia 7:7 apa? Diberkati. Diberkati saudara, dalam segala bidang, dalam segala hal. Bersama Tuhan kita bisa merasa cukup. Segala tindakan dan perbuatan kita itu bersumber dan hanya ditujukan kepada Tuhan. Hanya ditujukan hanya kepada Tuhan. Seperti melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, ya kan? Dan benar. Nah, itu adalah tindakan perbuatan kita yang bersumber, yang kita tujukan kepada Tuhan, ya kan? Melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Nah, baik itu mungkin contoh seperti tugas-tugas apa? Tugas-tugas dalam rumah tangga, tugas-tugas di mana tempat kita bekerja, tugas-tugas dalam pelayanan kita di dalam gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan berarti juga kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber sukacita, dan menjadikan Tuhan juga sebagai satu-satunya motivasi hidup kita ini. Sekali lagi saya mau katakan, mengandalkan Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber sukacita di dalam hidup kita, dan satu-satunya motivasi di dalam hidup kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Nah, melalui 3 kebenaran firman Tuhan ini, 3 poin dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mau simpulkan, mencari Tuhan adalah suatu sikap yang harus terus menerus kita bangun setiap saat, supaya setiap langkah kita dapat selalu selaras dengan kehendak, dengan rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Makanya dikatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan hanya hidup, tetapi carilah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Penyertaan dan berkat Tuhan dikatakan dapat senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh mendorong kita, boleh memotivasi kita lebih lagi untuk kita mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala dan kita akan terlebih dahulu berdoa, bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Nabi Amos yang menyampaikan dan menyerukan kepada bangsa Israel pada saat itu untuk masuk dalam pertobatan dan mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini juga sebagai seruan kepada kami untuk kami datang berbalik kepada Tuhan, yang mungkin selama ini kami hidup hanya untuk kami, bukan kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kami datang pada hari ini merendahkan diri. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, dan kami mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam seluruh apa yang kami lakukan kerjaan. Kami mau selalu menyertakan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, yaitu dengan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, firman-Mu akan menuntun, firman-Mu akan menerangi setiap langkah, setiap perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah, sehingga kami tidak salah di dalam berjalan Tuhan, tetapi kami boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, kami mau senantiasa mencari-Mu Tuhan, karena ketika kami mencari-Mu berarti kami sedang mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu kami mengandalkan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan-Mu, itu adalah kunci keberhasilan bagi kami. Kunci untuk kami mendapatkan damai sejahtera. Kunci untuk kami mendapatkan sukacita, kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah berhenti berbicara, tapi kami akhirnya percaya firman Tuhan akan terus berbicara dalam hati dan pikiran hidup kami Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Di dalam kami semua berdoa, berkati setiap yang menyaksikan tayangan ini, berkati umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan ini sebagai suatu seruan, suatu ajakan kembali datang kepada Tuhan di dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini, masa-masa sulit, untuk kembali datang pada Tuhan, benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Karena Hamba percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Orang-orang yang mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pagi hari ini bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Akan melukiskan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kasih yang Kau berikan.
puji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman Tuhan. Dan hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Biar akhirnya Bapak Ibu menerima berkat Tuhan melalui doa berkat juga pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan akhiri dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami meskipun secara online melalui tayangan video YouTube yang dibagikan bagi kami, yang kami saksikan secara bersama-sama pada hari ini. Namun itu sekali lagi tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami untuk memuji menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dan mengalami berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati semua sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan berkati jemaat Tuhan juga yang menyaksikan tayangan ini. Dan nama berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan secara pribadi, baik pergumulan dalam keuangan, baik pergumulan dalam pekerjaan, maupun pergumulan yang sedang dialami secara sakit penyakit yang sedang mendera tubuh jasmani saat ini. Hamba berdoa Tuhan akan menjadi sumber jawaban, Tuhan akan menjadi sumber pertolongan, Tuhan akan menjadi jalan keluar, dan Tuhan akan menjadi sumber kesembuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah umat Tuhan saat ini terima dengan iman dan terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan secara jasmani dibukakan jalan, diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lagi setelah masa pandemi ini, hamba percaya Tuhan akan membukakan jalan, mempertemukan dan memberikan pekerjaan yang tepat, sehingga semua ini nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus juga pada hari ini buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan kesehatan, dengan perlindungannya pada Tuhan. Karena saat ini bangsa kami sedang mengalami yang namanya yaitu Tuhan wabah COVID-19 ini Tuhan, yang sedang melanda bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong angkat wabah ini dari muka bumi ini, angkat wabah ini dari tanah air kami tercinta Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan Yesus pemimpin kami dari presiden, wakil presiden dan jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di tanah air. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari surga turun atas mereka, sehingga mereka Tuhan dapat mengatasi wabah ini Tuhan Yesus, dan mereka juga Tuhan dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Kami berdoa juga buat masyarakat Indonesia yang ada Tuhan. Mari Tuhan sekali lagi berikan mereka yaitu roh yang tunduk, roh yang takut akan Tuhan, dan roh yang dengar-dengaran atas himbauan daripada pemerintah Tuhan Yesus. Karena pemerintah adalah suaranya Tuhan. Oleh karena kami berdoa Tuhan berkati sekali lagi masyarakat Indonesia Tuhan, sehingga betul-betul juga dapat menjaga dengan betul-betul mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah Tuhan Yesus untuk tentang kesehatan ini Tuhan, sehingga memutus penyebaran yaitu dari COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati garda terdepan, baik itu aparat keamanan Tuhan, baik itu juga tim medis Tuhan, dokter dan perawat. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan perlindungan yang daripada Tuhan, memberkati mereka dengan kekuatan, memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terlebih jauhkan mereka dari Tuhan Yesus, yaitu virus corona ini Tuhan. Jauhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka betul-betul menjadi garda terdepan dan mereka dapat menangani khususnya masyarakat yang terinfeksi dengan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati garda terdepan baik aparat keamanan maupun tim medis yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga Tuhan buat sepanjang 1 minggu ke depan, buat seluruh sidang jemaat Tuhan maupun yang menyaksikan tayangan ini yaitu umat Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, Tuhan memberkati dengan sukacita, terlebih Tuhan memberkati dengan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga wabah, merbahaya, maut, kecelakaan untuk apapun dijauhkan, dihalaukan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Bahkan rencana jahat manusia, kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi janji berkat Tuhan juga turun atas umat Tuhan. Mulai hari ini biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun tercurah dalam kehidupan umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan doa berkat. Oleh karena itu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa,
kasih karunia, kecintaan daripada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan ibadah online pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat, tetap sehat. Amin.